Shalom semua warga kerajaan. Dengan penuh sukacita kita memasuki bulan yang baru. Dan bulan yang lalu temanya adalah Loving the King. Apa tanda kita mengasihi Tuhan? Kita mencintai perintah-perintahnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat ketiga, inilah kasih kepada Allah, kepada Sang Raja. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya tidak berat, not burdensome. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, bukan akan tetapi telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain pada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua perintah-perintah yang dari kepercayaan apapun itu berat. Perintah yang dilakukan dalam firman Allah itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena lebih berat. Bayangkan Tuhan Yesus berkata, ya, Sang Raja itu berkata, engkau telah mendengar, jangan berzina. Tapi barang siapa melihat wanita dan menginginkannya dalam hatinya, terjemahan lain, bergerak syahwatnya, telah berzina dalam hatinya. Tetapi jaminan firman Tuhan ini perintahnya tidak berat. Kenapa? Karena kita sudah lahir daripada Tuhan. Dan dijamin bahwa kita mengalahkan dunia dengan iman dan percaya mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, perintah Tuhan itu untuk kepentingan kita. Karena itu saya banyak mengajarkan the law of the kingdom. Hukum-hukum kerajaan. Namanya hukum, kita mesti menyesuaikan dengan hukum itu. Ini bukan soal hukuman. Kalau saya bicara hukum itu law, misalnya hukum gravitasi. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan hukum gravitasi, kita yang celaka, bukan? Demikian juga firman Tuhan berkata, akan mengalahkan dunia. Pada waktu saya bertobat, apa tanda saya bertobat? Istri saya melihat, saya mencintai firman Tuhan. Saya menghabiskan waktu saya yang biasa dilakukan untuk hal yang sia-sia. Untuk membaca, I devour, saya menelan, saya menikmati firman Tuhan. Ketika baru bertobat ya seperti minum susu lah, seperti anak kecil. Lalu kemudian karena ya harus baca seperti nasi. Tetapi sekarang sudah delight. Menikmati firman Tuhan. Ketika aku menemukan firman-Mu, aku menikmatinya. Dan firman Tuhan berkata perintahnya tidak berat. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara yang kasih, perintahnya sama sekali tidak berat. Karena dia memberikan grace, multiplied grace untuk melakukan perintahnya. Karena Yesus berkata, hai datang padaku, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Berbeban apa itu? Perintah-perintah dari dunia ini. Barang siapa yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita. Our faith, iman kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara mau cek apa betul-betul I love the King, dia melakukan perintahnya. Yohanes 15 juga mengatakan begitu. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Bukan sebagian ya. Segala perintahku. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu bukan diktator, dia Bapak yang paling baik. Tapi yang tidak melakukan perintahnya ya rugi sendiri. Satu hari saudaraku ada orang terus telepon saya. Kenapa kamu mengajarkan persepuluhan? Saya bilang persepuluhan itu menguntungkan kita bukan? Karena persepuluhan itu ma'asir. Ya nilai tambah. Kamu tidak mau ya terserah. Perhatikan keadaanmu. Kamu selalu ditipu orang, selalu dimakan belalang. It's up to you. Karena perintah Tuhan itu tidak berat. Dan perintah Tuhan justru membuat kita ada di bawah kasih karunia Tuhan yang berlimpah. God bless you warga kerajaan. Amin. Selamat pagi jemaat Rock. Pagi, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda semua. Mari kita mau mulai ibadah kita. Bagi Anda yang nonton online, selamat bergabung dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita yang pertama, Blessed Be Your Name. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.
Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name with every blessing. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name with every blessing. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Saudara percaya janji Tuhan ada bersama kita setiap saat, amin? Amin. Mari kita naikkan lagu yang berikutnya, Everywhere That I Go. I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. Mari sama-sama katakan dari awal, I belong to you, I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I will walk with you, and you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Oh, mine. You promised me you never leave, you promised me I'm never forsaken. I believe that goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go.
I belong to you. I belong to you. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I will walk with you. You will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Oh, mine. You promised me you never leave. You promised me I'm never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Engkau adalah perlindungan kami, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Yesus. You, Lord, are a shield above me, everywhere, everywhere that I go. You, Lord, are a shield above me, everywhere, everywhere that I go. You, Lord, are a shield above me, everywhere, everywhere that I go. Your grace and love surrounds me everywhere, everywhere that I go, and I am yours and you are mine. Oh, mine. You promised me, yeah. You never leave, you promised me I'm never forsaken, I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. You promised me, yes. You never leave, you promised me I'm never forsaken, I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa, Anda dipersilakan duduk sebentar. Senang sekali berjumpa dengan Anda semua. Selamat datang buat yang baru pertama kali hadir. Maybe after the worship, the kids can hang out next door with all of their friends. Ada beberapa pengumuman, Bapak Ibu dan Saudara semua. Kita di bulan yang sangat istimewa, dalam beberapa minggu ke depan kita akan merayakan hari raya yang begitu luar biasa, yaitu Hari Kebangkitan Yesus, Hari Paskah. Jadi untuk merayakan Paskah kita punya ibadah Jumat Agung, Good Friday, yang jatuh tentu aja hari Jumat, April 15, jam 7.30 malam. Jadi kita akan berkumpul di sini. Mudah-mudahan Anda bisa bergabung setelah pulang kerja. Kita akan berkumpul untuk merayakan pengorbanan Yesus di Good Friday. Lalu hari Minggunya, seperti biasa kita ada perayaan Easter, celebrate Easter, saudara. Di ibadah pertama dan ibadah kedua juga. Jadi itu apa yang akan kita lakukan untuk Easter weekend. Lalu juga di akhir bulan April kita juga kedatangan seorang tamu, salah satu teman kita yang sudah beberapa kali berkunjung, namanya Martin Sunardi, seorang penyanyi rohani, seorang pencipta lagu yang akan memberkati kita. Lalu kemarin juga ada sedikit update kepada Anda semua. Kemarin kita melakukan, kita partisipasi dengan kota Philadelphia yang disebut dengan Spring Clean Up. Jadi ini teman-teman yang kemarin hadir untuk membersihkan beberapa blok di sekeliling gereja kita, di blok ini, blok belakang dan juga sudut dari blok. Anda boleh kasih tepuk tangan kepada mereka. Kita merasa kita sangat memberkati komunitas. Ada berapa banyak kantong plastik sampah yang kita kumpulkan, saudara. Padahal cuma 2 blok. Bayangin kalau kita melakukan lebih, saudara. Jadi sekali lagi tentu saja lain kali mudah-mudahan Anda bisa bergabung dengan kita untuk memberkati
tetangga-tetangga kita di sekeliling kita. Jadi sedikit update aja tentang pemberian Anda. Seperti yang Anda tahu, kita ini juga mengambil bagian dalam perintisan sebuah gereja di Houston, Rock Houston. Dan ini udah hampir 1 tahun kita memberikan financial support kepada mereka setiap bulan, karena kita tahu rasanya bagaimana merintis gereja. Kalau dengan keuangan yang lebih baik, kita akan lebih tenang. Dan berita baiknya hari ini mereka akan pindah gedung, saudara. Gedung yang tadinya kecil, mereka sekarang bisa menyewa sebuah gedung di mana alat-alatnya semua boleh dipakai. Jadi lampunya bagus, terus alat streamingnya, audio, sound systemnya sudah tersedia. Jadi kita senang sekali mendengar update itu dari mereka. Mereka terus memberikan kita update, saudara, kalau mereka melakukan sesuatu. Tentu aja banyak dari Anda yang kenal dengan Pastor Chris Mesak yang adalah dia yang merintis gereja ini, lalu dia pindah dan sekarang dia ada di Houston untuk merintis gereja Rock Houston. Jadi sekali lagi terima kasih atas setiap pemberian Anda. Anda tidak hanya berdampak bagi orang-orang di sekeliling sini, tapi Anda juga berdampak di luar kota, luar state, bahkan pemberian Anda pun berdampak di Indonesia, saudara. Karena kita juga mengambil bagian dari misi yang kita lakukan di Indonesia, di mana mereka mendirikan sekolah-sekolah atau gereja-gereja di daerah-daerah kecil di Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih atas pemberian setiap Anda. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus, kita juga akan berdoa. Dan ada siapa yang melayani perjamuan kudus, kita boleh siap-siap ya. Yuk, kalau Anda nggak keberatan, Anda berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan, kami mempunyai kesempatan untuk kami bisa ada di sini, untuk kami bisa berkumpul sebagai gereja-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami beribadah ini bukan hanya sebagai sebuah ritual agamawi atau kebiasaan kami, tapi setiap kami beribadah, kami datang dengan hati yang penuh dengan ekspektasi. Kami percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan melakukan transformasi di hati setiap kami. Tuhan, ketika kami berkumpul, kami percaya juga kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Dan sebentar lagi kami juga akan melakukan perjamuan kudus. Engkau layakkan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami juga mengucap syukur atas setiap pemberian yang diberikan kepada pelayanan ini. Tuhan berikan hikmat kepada pengurus di gereja ini untuk tahu bagaimana mengelola apa yang sudah dipercayakan oleh jemaat setempat dan apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Setia
Buat Anda yang sudah menerima perjamuan kudus roti dan anggur ini, Anda boleh mengangkat rotinya di atas kepala Anda. Sebab apa yang ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara semua gereja Tuhan, jika Anda percaya bahwa roti yang ada di tangan Anda ini adalah tubuh Kristus yang disalibkan, yang dikorbankan di atas kayu salib untuk membayar dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Kalau Anda percaya, Anda boleh memakannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh mengangkat anggur yang ada di tangan Anda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara semua gereja Tuhan di tempat ini. Jika Anda percaya bahwa anggur yang ada di tangan Anda itu adalah darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib untuk membasuh bersih dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Jika Anda percaya darah Kristus berkuasa atas kehidupan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita, untuk memerdekakan kita. Jika Anda percaya semuanya itu, Anda boleh meminumnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi lebih dalam ku
menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami mempunyai kesempatan untuk merayakan pengorbanan-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus yang kami lakukan. Sekali lagi terima kasih Engkau kumpulkan kami di sini untuk kami juga boleh mengucap syukur melalui puji-pujian, melalui lagu-lagu yang kami nyanyikan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang setia, walaupun seringkali kami tidak setia. Terima kasih Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami, walaupun terkadang kami lupa untuk mengasihi Engkau. Terima kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu selalu tersedia untuk kami semua ketika kami jatuh. Kami mengucap syukur atas semuanya Tuhan. Semua perbuatan-Mu begitu ajaib. Ketika kami memikirkan kebaikan-Mu Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami ingin katakan segala pujian, segala kehormatan, segala kemuliaan, hanya Engkau saja yang layak menerimanya. Terima kasih atas hari yang baru juga. Kami percaya kalau kami boleh hidup satu hari lagi, kami boleh bangun pagi ini. Kami percaya bahwa hidup ini adalah hadiah dan karunia dan anugerah dari Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau hidup dan menjalani kehidupan kami sedemikian rupa, sehingga kami membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Kami percaya sementara firman diberitakan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Jika ada di antara kami yang kehilangan semangat hidup dan pengharapan hidup, Tuhan berikan pengharapan dan semangat yang baru. Kalau ada di antara kami yang sakit, mengalami sakit penyakit baik secara fisik maupun secara emosional, kuasa kesembuhan-Mu menjamah kami saat ini juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang masih terbelenggu dengan kebiasaan dosa, hari ini juga Tuhan, kemerdekaan yang berasal daripada Engkau akan membebaskan kami. Bicara kepada setiap kami percaya firman yang diberitakan hari ini seperti benih yang ditaburkan. Benih itu jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur. Benih itu berakar. Dan benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sekali lagi kami buka hati kami buka pikiran kami. Kami mau datang menyambut firman Tuhan dengan hati yang reseptif, dengan hati yang menerima, dengan hati yang terbuka. Bicara kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan? Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Anda dipersilakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, baru-baru ini saya membaca sebuah artikel. Di artikel ini ada beberapa kumpulan cerita tentang orang-orang yang meninggalkan warisannya ketika dia meninggal dunia, saudara. Dan tentu aja artikel ini berkata bahwa ini adalah cerita-cerita yang agak di luar dari kebiasaan, cerita yang aneh. Sekali lagi dari orang-orang yang meninggalkan warisannya ketika dia meninggal dunia. Ada seorang akuntan dari New York City yang begitu sukses, saudara. Ketika dia meninggal, dia meninggalkan rumah yang seharga $1 juta dan tabungan yang cukup banyak kepada Bellamia. Anda mau tahu siapa Bellamia itu? Bellamia adalah ini, saudara. $1 juta rumah dan tabungan yang cukup banyak. Ada seorang mantan mayor dari salah satu kota di Australia. Ketika dia meninggalkan warisan sebesar $2, juta kepada, dia meninggalkan warisan, dia punya warisan sebanyak $2, juta waktu dia meninggal. Nah, mayor ini perempuan, saudara, dia mempunyai 3 anak perempuan. Dan setiap anak perempuannya dari $2,7 juta, setiap anak perempuannya mendapatkan $4.50. Anda nggak salah dengar, saudara, benar, $4.50. Sisanya diberikan kepada gereja Katolik yang ada di kota itu, saudara. Kita nggak tahu ada perseteruan apa di dalam keluarga itu, saudara. Kalau anak-anaknya dari $2,7 juta, cuma dikasih $4,50. Cerita ketiga, ada seorang pria dari Portugal. Waktu dia meninggalkan 1 rumah, 2 motor, dan 1 mobil mewah. Dan tabungan sekitar $32.000. Pengacaranya bilang bahwa pria ini sudah memilih 7 orang untuk mendapatkan peninggalannya, warisannya. Anda mau tahu dia memilihnya dari mana, saudara? Dia memilih 7 nama dari buku telepon. Siapa dari Anda yang masih ingat buku telepon, saudara? Anda masih ingat buku telepon? Ya. Tadi pagi anak-anak remaja Anda pada bingung buku telepon itu apaan, saudara? Jadi dari random names itu. Yang terakhir, cerita ini gak ada hubungannya dengan uang. Tapi ada satu keluarga bilang gini. Waktu kakeknya meninggal, mereka menemukan sebuah kertas dengan daftar 100 nama. Ada 87 nama yang dicoret dengan tinta merah, saudara. Keluarga ini bilang sampai hari ini kita masih nggak tahu apa itu artinya. Ya. Saya nggak tahu kok, saya mikirnya horor, saudara, saya dengar cerita itu ya. Nah, Bapak Ibu, sekitar 2 minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Buat Anda yang nggak tahu, Paskah itu ketika kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Artinya kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Nah, hari ini dan minggu depan, kita akan melihat cerita-cerita, kejadian-kejadian sebelum Paskah. Minggu depan kalau semuanya sesuai dengan rencana, Pastor Bobby akan berbicara mengenai Palm Sunday atau Minggu Palem. Anda tahu apa artinya Minggu Palem, saudara? Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia menunggangi ke keledai, ya. Orang-orang menyambut dia dengan daun palem, saudara. Makanya disebut dengan Minggu Palem. Orang-orang menyambut dia sebagai raja. Nah, hari ini yang ada hubungannya dengan apa yang tadi saya ceritakan itu, saudara. Hari ini kita akan melihat satu kejadian, sekali lagi ini sebelum Paskah, saudara. Yaitu kita akan melihat percakapan antara Yesus dan murid-muridnya, di mana Yesus bilang gini, sebentar lagi aku gak akan ada lagi di antara kamu. Tapi aku akan meninggalkan kepada engkau, aku akan memberikan engkau sesuatu waktu aku gak ada lagi. Bahkan nanti sebentar lagi kita akan lihat, Yesus bilang alangkah baiknya kalau saya gak ada. Karena yang akan saya berikan kepada engkau, kepada kalian, itu gak akan bisa aku berikan kalau aku masih ada. Tapi ketika aku gak ada lagi, maka pemberian itu akan
kuberikan kepadamu. Dengan kata lain, Yesus memberikan kita kado perpisahan, saudara. Apakah kado itu? Ya, biasa kan orang yang mau pergi yang dikasih kado, saudara. Ya kan, kita rame-rame patungan, kita kasih kado. Tapi ini orang yang pergi yang kasih kado kepada orang-orang yang ditinggalkan. Nah, hari ini kita akan melihat percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Kalau Anda mau punya Alkitab, Anda punya handphone, Anda bisa buka. Kita akan membahas di Injil Yohanes pasal yang ke-14. Dan kita akan lihat apa yang Yesus berikan kepada kita waktu dia meninggalkan kita. Tapi saya ingin berikan latar belakangnya dari cerita ini. Saya ingin memberikan Anda konteksnya dari cerita ini. Ini terjadi hari Kamis malam, saudara. Yesus ditangkap itu kan Kamis tengah malam menjelang Jumat dini hari, ya kan? Terus Yesus kan disalib tuh hari Jumat sore, saudara. Maksudnya dia meninggal Jumat sore. Akhirnya dia bangkit dari kematian hari Minggu. Nah, kejadian yang akan kita lihat ini Kamis malam, saudara. Nah, hari Kamis malam itu ada banyak sekali yang terjadi. Salah satunya adalah apa yang kita baru saja rayakan, yaitu Yesus lagi makan sama murid-muridnya. Perjamuan makan malam terakhir, the last supper. Nah, di makan malam itu pun ada begitu banyak kejadian. Yesus bilang salah satu di antara kamu akan mengkhianati aku. Waktu perjamuan makan malam pun, di situ Yesus mendemonstrasikan kepada kita hati seorang pelayan. Dia yang adalah Tuhan turun dari surga ke bumi ini. Dia demonstrasikan kepada kita apa itu seorang hamba. Dia cuci kaki dari murid-muridnya, ke-12 murid-muridnya, saudara. Bayangin, saudara. Tuhan mencuci kaki dari murid-muridnya. Nah, di percakapan itu pula, di malam yang sama, Tuhan bilang sama murid-muridnya, sebentar lagi aku akan pergi. Tapi aku akan meninggalkan kepada engkau sesuatu. Atau mungkin seseorang yang sebentar lagi kita akan lihat. Jadi kita akan lihat bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Dimulai dari ayat yang ke-15. Kalau Anda punya Alkitab, Anda lihat perikopnya. Ada yang tahu apa perikopnya? Ada yang bawa Alkitab? Yesus menjanjikan penghibur, katanya saudara. Ayat 15 kita lihat ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, kata Yesus. Jadi Yesus bilang, sebentar lagi aku akan pergi. Aku gak akan ada lagi bersama-sama dengan kalian. Tapi kalau kalian mengasihi aku, Yesus bilang, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ternyata bahasa kasih Yesus adalah ketaatan, saudara. Dengan kata lain, Yesus akan merasa kita mengasihi dia kalau kita, apa saudara? Menuruti perintahnya, kita taat sama dia. Bahasa kasih dia adalah ketaatan. Tapi bukan ketaatan yang didasari dengan ketakutan, bukan. Bukannya kita bilang gini, aduh kalau saya nggak taat, saya nanti mengecewakan Yesus nih. Bukan, saudara. Tapi ketaatan yang berdasarkan bahwa kita begitu mengasihi Tuhan. Karena kita tahu dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia terlebih dahulu memberikan segala sesuatunya untuk kita termasuk hidupnya. Karena kita tahu itu, maka sekarang kita mau memberikan segalanya untuk Kristus. Ayat 16 dia bilang gini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu, Anda bantu saya 1, 2, 3, seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Anda ingetin ya, yang saya kuningin itu, seorang penolong yang lain. Nanti kita akan bahas nih. Kita baca dulu ayat berikutnya. Dikatakan gini, yaitu roh kebenaran. Penolong yang lain itu punya nickname, punya nama yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu pengikut-pengikutku, kata Yesus, kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita coba bedah ya apa 2 ayat yang baru saja kita baca. Yesus bilang gini, aku akan minta kepada Bapa di surga dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, di tata bahasa dari bahasa Yunani, grammarnya bahasa Yunani, saudara, ada 2 tipe
Ketika kita membahas tentang yang lain, penolong yang lain. Saya kasih contoh sama Anda, saudara. Ketika saya bilang ini, saudara, ini adalah dua benda, ya kan? Ini yang satu dan ini yang lainnya. Tapi sama, ya, benar ya. Jadi Anda ngerti ya? Ini yang lain, tapi sama. Nah, kalau saya bandingin dengan yang ini yang lain, tapi lainnya beda, bendanya beda. Anda mengerti maksud saya? Ya. Jadi ada yang lain tapi yang sama, tapi ada yang lain yang beda. Nah, waktu Yesus bilang aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain yang dimaksudkan adalah roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, saudara. Artinya gini, saudara. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Yesus. Kalau kita mau masukin anggota satu lagi di dalam Tritunggal atau Trinitas, ada Allah Bapa, saudara. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 3 anggota yang berbeda, tapi mereka sama, saudara. Sekali lagi, Allah Bapa bukan Allah Putra. Allah Putra bukan Allah Bapa. Mudah-mudahan Anda mengikuti ini. Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Tapi apa, saudara? Mereka adalah Allah. Mereka adalah Tuhan, saudara. Mereka adalah satu. Mereka adalah sama. Keilahiannya sama. Ya kan? Kuasanya sama. Ketuhanannya sama. Kasihnya sama. Makanya Yesus bilang, aku akan memberikan engkau penolong yang lain. Dia yang lain, tapi semuanya kuasanya, sekali lagi keilahiannya, ketuhanannya semua sama. Bahkan gak lama dari itu, Yesus bilang gini, saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kok gak ditayang? Oh, oke. Adalah berguna bagi kamu jika kamu pergi. Jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, saudara. Mengejutkan ya, justru Yesus bilang gini, justru lebih baik, bahasa Inggrisnya, it is best that I will go away. Ini yang terbaik untuk kalian kalau saya justru pergi, gak ada lagi. Karena kalau aku gak pergi, si penghibur itu gak akan datang. Tapi ketika aku pergi, penghibur itu datang, Roh Kudus itu akan datang. Kadang kita gak sadar nih bahwa Roh Kudus adalah karunia terbesar, hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah hadiah perpisahan yang luar biasa, saudara. Bahkan di kitab Roma, saya gak ada di screen ini, kitab Roma Paulus bilang gini, Roh Tuhan yang hidup di dalam kita, itu adalah roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Bayangin, saudara, roh itu tuh yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu roh yang sama yang hidup di dalam setiap kita. Nah, jadi kalau roh itu hidup di dalam kita, terus apa artinya? Kita ulang lagi, kita lihat lagi ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan memimpin kita, saudara, untuk mengetahui kebenaran. Bukan kebenaran yang setengah-setengah, bukan sebagian dari kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Roh itu, sekali lagi, akan memimpin Anda dan saya kepada kebenaran Tuhan. Dan kebenaran inilah yang pada akhirnya Yesus pernah bilang kan, you will know the truth and the truth will set you free. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan Anda dan saya dari kebiasaan-kebiasaan dosa. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dari hidup yang egois, hidup yang hanya memikirkan diri sendiri, saudara. Kemerdekaan itu akan memerdekakan kita dari segala ketamakan, keserakahan. Yesus bilang dunia tidak bisa melihat roh kebenaran itu. Kenapa? Karena mereka nggak tertarik. Karena mereka nggak tertarik dengan kebenaran Tuhan. Tapi kalian murid-muridku, kalian mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam
di dalam kamu. Kita lanjutin ya, ayat 18 dikatakan gini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Yesus hanya ingin memastikan kepada murid-muridnya. Sekali lagi ingat, ini beberapa jam sebelum Yesus ditangkap, saudara. Yesus hanya ingin memastikan bahwa murid-muridnya nanti gak akan merasa bahwa aku meninggalkan kalian. Aku gak akan meninggalkan kalian seperti yang lain-lainnya. Ada orang datang ngakunya Tuhan, ada orang datang ngakunya Nabi, ada orang datang ngakunya Mesias, ada orang datang ngakunya utusan Tuhan, tapi mereka pada akhirnya meninggalkan kalian. Aku gak seperti itu, kata Yesus. Aku akan datang kembali. Yesus berbicara tentang kedatangannya yang 2 kali, yang kita semua sekarang lagi nanti-nantikan, saudara. Tapi sebelum aku datang pun kalian gak sendiri. Ya kan? Orang yatim, enggak seperti yatim piatu yang enggak punya siapa-siapa, kata Yesus. Enggak, kalian enggak seperti itu. Sebab ada penolong yang aku kirim, yang aku utus kepada engkau. Ayat 19 dikatakan, tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sebentar lagi dunia akan menyaksikan. Aku ditangkap, aku disiksa, aku dianiaya, aku disalib, dan aku dibunuh. Dan mereka pikir aku udah selesai. Tapi Yesus bilang kalian akan melihat aku lagi. Karena aku akan menampakkan diriku, aku akan bangkit dari kematian. Dan bahkan aku akan menampakkan diriku kepada lebih dari 500 orang. Bahkan aku akan diam di antara mereka, berjalan di antara mereka, makan bersama mereka setelah aku bangkit nanti. Semuanya ini kukatakan, saudara, kepadamu selagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Mumpung aku masih ada nih bersama-sama dengan kamu, kata Yesus. Aku mau bilangin ini. Tetapi penghibur, yaitu siapa saudara? Yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan ini kepadamu. Jadi kita diingetin lagi nih, fungsi dari Roh Kudus dan peranan Roh Kudus, saudara. Tadi dia adalah penolong, dia adalah penghibur, dia yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan sekarang kita baca lagi, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada Anda dan saya. Dia yang akan mengingatkan kita semua akan semua yang telah Yesus katakan, saudara. Buat murid-muridnya Yesus saat itu, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena nantinya ketika mereka menulis Injil, saudara, Matius, waktu dia menulis Injil, Yohanes, waktu dia menulis Injil, bahkan kitab Markus pun diperkirakan itu Petrus yang mendikte dan Markus yang menulis. Itu Roh Kudus yang mengingatkan mereka akan semua yang Yesus pernah katakan, saudara. Nah, inilah sebenarnya yang membuat saya semangat setiap minggu berdiri di depan Anda, saudara. Ya kan? Terkadang saya udah sering cerita sama Anda ya, terkadang saya mikir nih, seminggu saya sekitar 20 jam, 25 jam mempersiapkan material untuk khotbah, saudara. Tapi begitu kita pulang dari sini bubar, kalau ditanya, tadi yang diomongin apa? Belum tentu pada ingat, saudara. Ya kan? Belum sejam loh, paling baru beberapa menit, ya kan? Bukan salah Anda, kalau saya yang duduk pun, saya juga nggak akan ingat, saudara. Ini karena saya yang berbicara aja, makanya saya ingat, ya kan? Tapi yang membuat saya semangat adalah ya ayat tadi, saudara. Itu tuh Tuhan Roh Kudus yang akan mengingatkan setiap kita. Ya kan? Seperti benih yang ditabur. Anda sering dengar saya doa seperti benih yang ditabur ke tanah. Waktu Anda lempar benih itu udah gak kelihatan lagi, udah nyampur sama tanah, saudara. Tapi ternyata berakar dan nanti bertumbuh. Saya gak bisa bilang sama Anda berapa kali ada orang yang ngomong seperti ini. Rosid, saya ingat waktu kamu bilang begini. Ya karena saya mau sopan, saya cuma ngomong dalam hati. Saya aja gak ingat saya ngomong seperti itu. Karena Roh Kudus yang mengingatkan kita semua, saudara.
Ayat 27 Yesus bilang gini, damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bukan hanya Yesus berjanji dia akan meninggalkan Roh Kudus untuk kita, dia akan memberikan Roh Kudus untuk kita, tetapi Yesus juga berjanji dia akan meninggalkan damai sejahtera, saudara. Dan damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang supernatural. Yang Anda nggak bisa dapatkan dari manapun. Karena ini special edition dari surga, saudara. Ini datangnya satu paket ketika Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan Anda. Dan Yesus memberikan supernatural. Damai sejahtera yang supernatural. Makanya dia bilang dunia nggak bisa memberikan kepada Anda. Makanya kita nggak bisa bilang gini, Tuhan saya mau saya yang jadi raja dalam hidup ini, tapi damai sejahtera yang kamu sediain saya juga mau dong. Nggak bisa, saudara. Karena datangnya satu paket, Anda jadikan Yesus sebagai raja, kita dapat damai sejahtera yang supernatural itu. Kalau Anda dan saya kita pingin jadi rajanya dalam hidup ini, ya kita harus cari damai sejahtera yang lain, saudara. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu, jangan takut. Terus dia bilang gini, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi, saudara. Yesus tahu dalam beberapa jam ke depan, hati murid-muridnya akan gelisah. Hati murid-muridnya akan gentar. Kenapa? Karena dengan mata kepala mereka sendiri mereka melihat guru mereka, juru selamat mereka, Tuhan mereka ditangkap. Bahkan disiksa, disalib dan bahkan dibunuh, saudara. Kenapa mereka gentar dan takut? Karena mereka mikir, aduh, kalau Yesus aja dibunuh ya bentar lagi giliran kita lah. Padahal Yesus sudah berkali-kali bilang sama mereka, jangan takut, jangan gentar. Bahkan Yesus sudah bilang sama mereka bahwa aku akan ditangkap, aku akan dibunuh. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tapi tentu aja murid-muridnya nggak ngeklik saat itu, nggak saudara, nggak nyambung. Kalau kita yang jadi murid-murid Yesus pun kita nggak akan ngerti, apa sih maksud Yesus? Ya kan ditangkap, dibunuh, bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah kasih tahu semuanya ini akan terjadi. Tapi Anda perlu ingat ini. Kalau Yesus sudah menjanjikan sesuatu, dia pasti menggenapi janjinya. Amin, saudara. Janjinya itu iya dan amin. Setelah dia disalib dan dibunuh, 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Dan selama 40 hari dia hidup di tengah-tengah orang banyak, saudara. Sekali lagi dia makan sama mereka, dia ngobrol sama mereka. Jadi ini bangkit bukan hanya dalam kata kiasan bangkit secara roh atau enggak. Dia bangkit secara fisik karena dia memang ada di tengah orang banyak dan orang banyak melihat dia, saudara. Dan kemudian setelah 40 hari dia ada di tengah-tengah orang banyak, dia kembali ke tempat asalnya. Ke sebelah kanan Bapa. Balik lagi ke surga. Sebelum dia pergi ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, Roh Kudus akan datang sebentar lagi. Dan Yesus naik ke surga, saudara. Dan 10 hari kemudian dari Yesus naik ke surga, pada hari raya orang Yahudi yang disebut dengan hari raya Pentakosta, ini yang terjadi. Anda perhatikan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 dikatakan gini, saudara. Maka, apa saudara? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kalau Yesus sudah janji Roh Kudus akan datang, aku akan mengirimkan ketika aku pergi, si penghibur ini datang, terjadi. Yesus tepati janjinya, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, saudara.
Di hari raya Pentakosta biasanya ada orang dari berbagai daerah, ada orang Yunani, ada orang apa, mereka berkumpul di kota Yerusalem. Mereka kaget ketika mereka mendengar murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Loh, ini kan orang Galilea, kok mereka bisa ngomong Yunani, kok mereka bisa ngomong ini, saudara? Karena Roh Kudus yang memberikan mereka kemampuan untuk berkata-kata dalam bahasa lain. Sama seperti hidup Anda, Roh Kudus yang akan memampukan Anda untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Amin, saudara. Saya ingin tutup dengan ini, saudara. Roh Kudus adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan kepada kita semua. Hadiah terbesar. Mungkin ada dari Anda berkata, loh, bukannya keselamatan yang Yesus berikan itu adalah anugerah yang terbesar. Ada firman Tuhan, ada ayat Alkitab yang bilang gini, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah sebenarnya yang membantu kita untuk menerima keselamatan itu. Makanya saya bilang Roh Kudus adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Anugerah terbesar, tapi anehnya gini saudara, di antara Trinitas, di antara Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang paling jarang diomongin adalah Allah Roh Kudus, saudara. Kenapa ya? Dan saya coba memikirkan kenapa. Yang paling jarang disebut-sebut, yang paling jarang diomongin, yang paling jarang dibahas adalah Allah Roh Kudus. Dan saya mulai menemukan jawaban yang mungkin, saudara, sekali lagi saya nggak tahu apakah jawaban saya benar atau salah. Mungkin ada begitu banyak dari kita, begitu kita dengar kata Roh Kudus, saudara, bayangan kita udah aneh-aneh, saudara. Ya? Apakah itu pengalaman Anda di gereja sebelumnya di mana Anda beribadah, atau apakah apa yang Anda lihat di TV, apakah yang orang pernah katakan, apakah kalau Anda punya teman orang Kristen mereka pernah menjelaskan kepada Anda. Jadi begitu kita dengar kata Roh Kudus, itu gambaran kita udah yang macam-macam udah yang aneh-aneh, saudara. Ya kan? Makanya hari ini saya ingin mengambil waktu untuk menjelaskannya kepada Anda. Beberapa menit ke depan, saudara. Bahkan di kitab terjemahan King James, bahasa Inggris ya, tapi bahasa Inggris yang kuno, saudara. Holy Spirit, Roh Kudus itu diterjemahkan sebagai Holy Ghost. Setan, saudara. Makanya jadi aduh, pokoknya dengan kata lain reputasi Roh Kudus itu udah jadinya nggak bagus di dalam pikiran kita, di dalam bayangan kita. Nah, makanya apa respon Anda dan saya? Bagaimana seharusnya kita meresponi apa yang kita sudah dengar hari ini? Bahwa Yesus sudah memberikan kita hadiah yang begitu luar biasa yang disebut dengan Roh Kudus ini. Apa yang Anda harus lakukan untuk meresponi ini? Yang pertama, kenalilah siapa Roh Kudus. Anda dan saya harus mengenali siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu bukannya kekuatan. Roh Kudus itu bukanlah sebuah energi. Anda sering dengar gitu. Roh Kudus bukanlah sebuah energi, saudara. Ya kan? Dia bukanlah sebuah benda, tapi Anda dengar tadi bahwa dia adalah Tuhan Allah. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saudara. Dan sekarang janji Yesus bahwa Allah Roh Kudus itu diam di dalam diri Anda dan di dalam diri saya. Anda mau tahu apa artinya? Kemanapun Anda pergi, Roh Kudus itu ikut bersama dengan Anda. Wow. Kenalilah siapa Roh Kudus. Anda mengenal Roh Kudus. Yang ini respon yang kedua yang Anda harus lakukan, saudara. Kenalilah fungsi dari Roh Kudus atau peranan dari Roh Kudus, saudara. Anda udah dengar ya tadi peranan dia apa aja? Penolong. Apalagi saudara? Penghibur, ya kan? Dia pemimpin, dia yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Paulus bilang gini, saudara. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh, ngapain dia, saudara? Menyelidiki segala sesuatu. Termasuk apa nih? Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Wow.
Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada seorang pun yang tahu yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Saudara. Anda nangkap gak? Paulus bilang gini, Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam Allah. Kita sering dengar ya ayat firman Tuhan yang bilang gini, jalannya Tuhan bukanlah jalan kita, saudara. Ya kan? Jalan kita bukanlah jalannya Tuhan. Pikiran-pikirannya Tuhan bukanlah pikiran kita. Rancangan-rancangannya Tuhan bukannya rancangan kita. Artinya apa sih, saudara? Artinya dengan pikiran manusia yang penuh dengan keterbatasan, susah untuk kita mengerti pikiran-pikirannya Tuhan, jalan-jalan dan rencananya Tuhan. Itu artinya kan? Tapi barusan Anda dengar, Roh Kuduslah yang akan membantu kita mengerti, menyelidiki hal-hal yang dalam di dalam diri Allah. Wow. Bukan itu saja, dia bilang juga gini, Roh Kuduslah yang pada akhirnya menyelidiki apa yang ada di dalam hati kita yang paling dalam, hati manusia. Pikiran manusia yang paling dalam, Roh Kudus yang menyelidiki. Kalau Anda pergi ke psikologis atau psikologis namanya ya, psychologist. Kalau Anda pergi ke terapis, ya kan, ke counselor. Apa sih yang mereka lakukan, saudara? Yang mereka lakukan adalah mereka coba untuk mengorek, apa ya saudara ya? Apa yang ada di dalam pikiran Anda. Mengorek-ngorek apa ya saudara ya? Mencoba mencari sesuatu yang ada di bawah permukaan. Mereka coba menggali apa sih yang ada di dalam diri Anda yang Anda nggak sadari. Saudara. Mungkin trauma masa kecil Anda. Mungkin apa yang Anda pernah alami, ya kan? Itulah yang menyebabkan kita meresponi seperti kita meresponi hari ini. Itulah yang membuat kita mungkin terikat dengan sesuatu. Alkohol, judi, obat-obatan. Apa sih penyebabnya? Akarnya itu apa sih? Dan seorang psikologis itu harus mengorek sampai dalam, saudara. Apa sih yang membuat orang ini nih jadi pemarah? Apa sih yang membuat orang ini kok dikit-dikit merasa nggak aman, dikit-dikit merasa pahit sama orang, dikit-dikit merasa khawatir? Apa sih yang membuat orang ini nih suka pamer, saudara? Bahasa kerennya apa, saudara? Flexing. Anda tahu kata flexing? Ya. Dari sultan-sultan itu, saudara. Apa sih penyebabnya? Nah, itulah yang dicoba dicari, saudara. Nah, hari ini saya membuat Anda jadi hemat uang. Anda nggak perlu ke terapis ratusan dolar, ribuan dolar. Roh Kudus membantu kita menyadari apa yang ada di bawah permukaan itu. Sehingga kita bisa sembuh, saudara. Sehingga kita bisa pulih. Kenalilah siapa Roh Kudus, kenalilah peranan dan fungsinya. Ini yang terakhir, saudara. Penuhlah dengan Roh Kudus. Waktu saya bilang Anda harus dipenuhi Roh Kudus, bayangan pikiran Anda pun udah mulai kemana-mana. Apa ya artinya penuh dengan Roh Kudus ya? Apa ya artinya ya penuh dengan Roh Kudus ya? Paulus menjelaskan kita gini, saudara, sebuah perbandingan yang sederhana yang kita semua bisa mengerti. Dia bilang gini, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi, bantu saya 1, 2, 3, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Menarik ya saudara. Jadi Paulus membuat ilustrasi dan membandingkan antara anggur, alkohol dengan Roh Kudus. Dia bilang gini, Anda dan saya kita nggak akan mabuk kalau kita cuma liatin minuman itu doang. Ya kan kalau minuman dilihatin ya kita nggak akan mabuk. Bener ya saudara. Kalau kita baca labelnya ya kita nggak mabuk. Kita bisa mabuk kenapa? Karena kita minum. Dan minum yang banyak saudara. Nah mabuk itu artinya apa sih? Mabuk itu artinya seseorang akan kehilangan kendali akan dirinya. Yang memegang kendali sekarang ketika Anda mabuk adalah alkohol yang ada di dalam darah Anda. Anda ngerti sampai sini? Ya kan? Anda udah nggak in charge lagi.
Anda udah nggak memegang kendali lagi. Yang memegang kendali adalah alkohol yang ada di dalam tubuh Anda. Nah, Paulus bilang, yang seperti itu jangan. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya, saudara, seperti alkohol yang akan mengambil alih kehidupan Anda, sekarang izinkanlah Roh Kudus mengambil alih kehidupan Anda, saudara. Anda bersama dengan saya? Ya. Biarkan Roh Kudus yang mengendalikan, biarkan Roh Kudus yang in charge, control hidup kita. Ketika Anda nggak tahu harus bagaimana dan harus membuat keputusan apa, Dia yang adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada kebenaran Tuhan. Ketika Anda takut, Anda khawatir, Anda depresi, Dia adalah seorang penghibur yang akan menghibur diri Anda. Ketika Anda mulai menghakimi diri Anda sendiri, gue payah nih, gue bego nih, gue begini nih, saudara. Roh Kudus dikatakan adalah seorang pembela, saudara. Advocate. Pembela itu seperti kayak lawyer, saudara, dibela Anda. Bukan dibela karena Anda berbuat salah, bukan, saudara. Ketika Anda struggle with self-condemnation, menghakimi diri Anda sendiri, Dia yang akan mengingatkan Anda siapa Anda di mata Tuhan. Anda bernilai, Anda berharga, bahkan Yesus mau mati untuk Anda dan saya. Itulah berharganya Anda di mata Tuhan. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, serahkanlah kendali hidup ini dengan Roh Kudus, saudara, kepada Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang nyetir, kita ada di kursi penumpang, saudara. Ya kan? Ketika Dialah yang in charge dan Dialah yang akan mengendalikan kehidupan kita. Makanya di 1 Tesalonika 5:19 katakan gini, saudara. Janganlah, apa saudara? Padamkan roh. Do not hold back, bahasa Inggrisnya, do not hold back the Holy Spirit. Jadi Roh Kudus ini ingin mengambil alih nih kehidupan kita. Jangan ditahan, saudara. Roh Kudus ini ingin memimpin kehidupan kita. Jangan ditolak, saudara. Janganlah padamkan roh. Karena semakin sering kita menolak tuntunan Roh Kudus, kita bilang say no thank you Roh Kudus. Ketika Dia mau mengambil alih kehidupan kita, kita bilang no thank you. Ya kan? Semakin sering kita melakukan ini, semakin sering kita menolak, maka kita kehilangan itu, saudara. Kehilangan kayak apa ya? Sensitivitas atau apa? Kepekaan ya. Kepekaan dengan tuntunan Roh Kudus. Kepekaan kita akan kepemimpinan Roh Kudus itu jadi semakin lama semakin hilang. Kenapa? Karena kita terus bilang sama Roh Kudus, oh no thank you. Biar saya yang mengendalikan hidup saya. Oh no thank you. Biar saya yang menuntun hidup saya. Biar saya yang memimpin diri saya sendiri. Ya kan? Kenalilah siapa Roh Kudus itu. Kenalilah fungsi dan peranan Roh Kudus itu. Dan sekarang penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi hari ini Anda buang semua imajinasi Anda buang semua, Anda lupakan semua pengalaman yang Anda pernah alami dengan bayangan yang aneh-aneh tentang Roh Kudus. Hari ini Anda kenal siapa Roh Kudus. Amin, saudara? Ya. Hari ini Anda tahu apa yang harus Anda lakukan dengan Roh Kudus. Penuhilah dirimu dengan Roh Kudus. Artinya serahkanlah kendali kepada Roh Kudus. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Tapi izinkan saya 1 menit aja, saudara. Untuk kita mengambil waktu, saudara. Karena sekarang Anda sudah mengerti siapa Roh Kudus. Ini adalah seorang penolong yang Yesus janjikan waktu sebelum dia pergi. Dan sekarang Yesus sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Roh Kudus itu tersedia untuk Anda dan saya. Boleh gak kita akan mengambil waktu 1 menit aja, saudara. Untuk kita berdoa. Dan saya ingin Anda menerima Roh Kudus ini, saudara. Mungkin buat Anda yang belum mengerti sebelumnya, hari ini Anda sudah mengerti. Sekarang terimalah Roh Kudus. Sambut Dia untuk datang dalam hidup Anda dan tinggal dalam hidup Anda. Sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pembela, sebagai roh yang akan menuntun Anda ke dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, saat ini Tuhan kami buka hati kami. Kami undang Roh Tuhan atau Roh Kudus yang Engkau janjikan itu untuk masuk dalam hidup kami. Dan bukan hanya masuk dalam hidup kami, tetapi untuk tinggal, dwell in us. Hidup di dalam setiap kehidupan kami. Tinggal di dalam setiap diri kami, Tuhan. Dan Tuhan, hari ini, mulai hari ini, berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk membiarkan Roh Kudus yang sekarang hidup di dalam setiap kami, memegang kendali kehidupan kami, menuntun kami, memimpin kami semua. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, terimalah Roh Kudus saat ini juga. Terimalah Roh Kudus saat ini juga. Dia sudah datang dalam kehidupan setiap Anda. Dan sekarang dia akan hidup di dalam setiap Anda. Dan sekarang tugas Anda dan saya adalah mengizinkan Roh Kudus itu untuk mengambil alih kehidupan kami. Untuk memimpin dan menuntun kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan iman bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri setiap kami. Tinggal dalam setiap kami. Dan kemanapun kami pergi, Roh Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, Anda boleh mengangkat tangan Anda. Terimalah berkat yang terbaik, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat yang terbaik, segala sesuatu yang terbaik yang berasal dari Tuhan akan turun atasmu dan akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali lagi, biar semua yang baik yang berasal dari Tuhan turun atasmu dan mengikutimu sepanjang umur hidupmu. Yang sudah menerima berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin, amin. Sebelum Anda pergi, kita mempunyai seseorang yang istimewa, yang berulang tahun hari ini. Ibu Nur boleh kami undang ke depan. Kita akan doakan Ibu Nur bersama-sama. Should we sing first? Yeah, before the candle. Happy birthday. Happy birthday to you, Ibu Nur. Happy birthday, happy birthday. Sekali lagi, happy birthday. Happy birthday to you. Whoop, whoop. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Bu Nur. Make a wish, Bu Nur. Habis itu kita akan berdoa bersama-sama. Alright. Yuk, saya mengundang Anda semua yang mengasihi Bu Nur. Kita akan berdoa bersama-sama. Anda boleh ulurkan tangan Anda. Tuhan, hamba-Mu sungguh mengucap syukur atas Ibu Nur. Tuhan, lihat kesetiaannya Tuhan. Tuhan, lihat kasih-Nya akan Engkau. Tuhan, lihat kesetiaannya akan gereja-Mu ya Tuhan. Hari ini kami berdoa biar segala sesuatu yang Ibu Nur sudah berikan dan investasikan melalui pelayanannya. Tuhan, lihat semuanya itu. Tuhan, perhitungkan semuanya itu. Dan Tuhan akan berkati melimpah-limpah kehidupan Bu Nur. Hamba-Mu berdoa di hari ulang tahun Bu Nur, Engkau berikan kesehatan.
Engkau berikan damai sejahtera. Engkau berikan sukacita dan anugerah-Mu Tuhan untuk menikmati hari-harinya. Bersama dengan anak-anaknya, suaminya, keluarganya, bahkan bersama dengan cucu-cucunya Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur sebab di dalam dan melalui kehidupan Bu Nur ini, orang-orang akan bisa menyaksikan dan melihat betapa baik dan hebat dan dahsyatnya Tuhan kami. Sekali lagi, terima kasih Tuhan, Kau curahkan segala sesuatu yang baik, yang berasal dari Tuhan kepada Ibu Nur dan kepada keluarga ini. Dan terima kasih Tuhan, kami naikkan semua permohonan doa kami dalam satu nama, yaitu nama yang paling berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati setiap Anda. Jangan lupa kasih salam kepada Ibu Nur. God bless you all. Have a great weekend. So long.